Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada siang hari yang berbahagia ini, insyaallah tema kajian singkat yang akan saya sampaikan adalah dengan judul Min Thamaratil Iman, yaitu di antara buah dari keimanan. Sesungguhnya kita semua mengetahui bahwasanya keimanan itu merupakan sesuatu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Dan keimanan itu akan mendatangkan hasil dan buah bagi seseorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita semua berbagai macam buah atau astamarat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik yang qadar yang baik maupun yang buruk. Di antara ayat yang menerangkan tentang buah dari keimanan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang beramal saleh. Apa yang Allah janjikan kepada mereka, kepada orang yang beriman dan beramal saleh? Pertama yang Allah janjikan kepada mereka, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah benar-benar akan menjadikan mereka sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin tatkala mereka beriman dan beramal saleh. Kemudian janji Allah yang lain kepada orang yang beriman dan beramal saleh tersebut, wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum. Dan Allah benar-benar akan mengokohkan, mentamkinkan agama mereka, yaitu agama yang Allah ridai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan mengganti ketakutan yang mereka rasakan dengan keamanan. Ini tiga buah dari keimanan dan amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjadikan mereka sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka dunia ini, sebagai orang-orang yang menang, yang menonjol, yang disegani, yang dihargai dan dimuliakan oleh orang-orang lain di luar agama kita. Sebagaimana hal tersebut telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pendahulu kita dari kalangan para sahabat. Mereka yang sebelumnya adalah orang-orang yang berada di peradaban yang terbelakang, tidak dihargai dan dimuliakan oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi ketika mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang yang dimuliakan, yang disegani, yang dihormati oleh berbagai bangsa yang ada di dunia ini. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahum. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama mereka ini, yaitu agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan bantuan, Allah akan berikan ta'yid, dukungan, pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan mengganti ketakutan mereka dengan rasa aman. Ketika orang-orang muslim ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beramal saleh sesuai dengan syarat-syarat dari iman dan amal saleh, yaitu keikhlasan dan juga mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ketakutan yang mereka rasakan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menang dalam melawan musuh-musuh mereka. Betapa banyak musuh-musuh yang dihadapi oleh umat Islam. Ketika kita beriman dan beramal saleh sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah, maka insya-Allah kita semua akan bisa merasakan keamanan yang sebelumnya kita merasakan ketakutan. Kemudian kita akan aman dari kejahatan, dari konspirasi, dari rencana-rencana buruk dan busuk musuh-musuh kita, umat Islam. Dan kita akan bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengusik kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan hal itu terlaksana? Kapan hal itu terwujud? Tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tatkala kita melaksanakan amal saleh dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dan para sahabat telah merasakan hal tersebut. Mereka yang beriman, yang beramal saleh sebaik-baiknya telah merasakan janji yang Allah nyatakan ini. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah yang disebut dengan Fathu Makkah, Rasulullah SAW berdiri di Ka'bah. Kemudian beliau SAW mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Alhamdulillahillazi sadaqa wa'da wa nasara 'abda. Segala puji bagi Allah yang telah menolong hambanya. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya dan menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, yang telah mengalahkan berbagai macam golongan sendiri. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa kemenangan yang beliau peroleh itu akan tetap ada sampai pada hari kiamat selama syarat-syarat kemenangan tersebut ada pada diri umat yang belakangan. Kemudian ayat lain yang menjelaskan tentang samaratil iman, buah dari keimanan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan, mengerjakan amal soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Barang siapakah yang lebih jujur perkataannya dan ucapannya. Allah telah berjanji kepada kita semua. Barang siapa di antara kita, baik laki-laki ataupun perempuan, yang mengerjakan iman, yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, atau disebut dengan hayatan thayyibah. Apa makna hayatan thayyibah? Di antara ucapan-ucapan ahli tafsir mengenai kalimat hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang pertama, ada para ahli tafsir mengatakan bahwa maksud hayatan thayyibah adalah ar-ridha, yaitu puas dan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Ada yang mengatakan bahwa maksud hayatan thayyibah adalah terjaga dari berbagai macam dosa. Betapa banyak di zaman sekarang ini orang begitu mudah untuk melakukan dosa, melakukan maksiat. Segala jalan menuju maksiat itu terbuka dengan lebar di zaman sekarang ini. Satu kali klik di handphone misalnya, orang sudah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Ketika orang diberikan hayatan thayyibah, Allah Subhanahu wa taala jaga dia dari terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan, al-ma'asi, maksiat-maksiat, wazunub, dan dosa-dosa. Ada yang mengatakan bahwa hayatan thayyibah itu maksudnya adalah ar-rizqul halal, yaitu rezeki yang halal yang Allah berikan kepada hambanya. Ada yang mengatakan bahwa hayatan thayyibah yaitu rezeki dari sehari ke hari berikutnya, atau kita kenal dengan istilah makanan pokok. Oleh sebab itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'al rizqa ala Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad ini adalah sebatas makanan pokok saja. Ada di antara ahli tafsir yang mengatakan bahwa hayatan thayyibah itu adalah rezeki yang baik dan amal yang soleh. Rezeki yang baik, amal yang soleh. Ada yang mengatakan maksud hayatan thayyibah itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Ada yang mengatakan bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah ar-ridha biqada'illahi wa qadrihi, yaitu ridha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwa semua pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai hayatan thayyibah itu adalah pendapat-pendapat yang benar. Kemudian di antara buah dari keimanan adalah tercapainya hidayah. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat salat kita, di mana setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah, dan di antara ayat yang kita baca dalam Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, orang yang beriman akan mendapatkan as-siratal mustaqim tersebut, jalan yang lurus tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallazina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada mereka karena keimanan yang ada pada
mereka. Kemudian di antara buah keimanan juga adalah mendapatkan manfaat dan faedah yang sangat besar dari Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim akan menjadi obat, menjadi penyembuh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa. Syifa artinya kesembuhan. Sebagai kesembuhan, bukan sebagai obat saja, tapi lebih dari itu, yaitu kesembuhan. Di mana kalau orang mengambil Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, maka Al-Qur'an ini bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya, seperti riya, dengki, hasud, dan seterusnya. Kemudian warahmah, Al-Qur'an juga merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buah dari keimanan juga bahwasanya orang yang beriman akan terjamin dan terjaga dari gangguan-gangguan setan. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, "Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan itu dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya kemampuan untuk mengganggu orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan tidak punya kekuasaan pula untuk mengganggu orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Kemudian di antara buah dari keimanan juga orang yang beriman akan mendapatkan istighfar, yaitu permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari malaikat dan juga dari para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Para malaikat yang memikul arasy, wa man hawlahu, dan juga orang yang ada di sekitarnya atau makhluk yang ada di sekitar arasy tersebut, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka semua bertasbih memuji Rabb mereka, wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lillazina amanu, dan mereka memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi malaikat yang membawa arasy, yang bertasbih memuji Rabb, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang nabinya yang mulia Ibrahim alaihissalam, di mana di antara doa beliau adalah Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, yang artinya wahai Rabb kami, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Tentunya ini sebelum Nabi Ibrahim dilarang memohonkan ampunan bagi orang yang mati dalam kemusyrikan. Walil mu'minin, dan ampuni pula orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, yaitu pada hari terjadinya hari hisab, hari penghitungan amal manusia ini. Jadi para malaikat berdoa untuk orang yang beriman, memohonkan ampunan untuk orang yang beriman. Begitu juga dengan nabi-nabi. Nabi Ibrahim memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Nabi Nuh juga memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Kata beliau, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin wal mu'minat, yang artinya wahai Rabbku, ampunilah diriku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, walil mu'minin wal mu'minat, dan ampunilah orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, dan mohon ampunlah engkau untuk dosa engkau, dan juga mohon ampunlah untuk orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian di antara buah dari keimanan bahwasanya Allah akan bersama dengan orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Allah bersama dengan orang-orang yang beriman maksudnya adalah Allah bersama mereka dengan bantuannya, dengan pertolongannya, dengan dukungannya, dengan petunjuknya, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan zat Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang beriman. Kemudian di antara buah dari keimanan juga Allah akan membela orang-orang yang beriman.
meskipun mereka tertindas, meskipun mereka terzalimi, meskipun mereka diusir, ditangkap, dihinakan, direndahkan oleh manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman ini. Mungkin mereka tertindas sekian lama, tapi akhirnya merekalah yang menang. Karena kita semua mengetahui bahwa kebatilan tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Kebenaran akan selalu menang melawan kebatilan. Kemudian di antara buah dari keimanan juga bahwasanya keimanan itu akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kalau Allah mencintai kita, dan betapa indahnya kalau kita dicintai oleh hamba-hamba Allah yang beriman, para malaikat, para anbiya, para rasul dan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Ini Allah Subhanahu wa taala selalu kaitkan antara iman dan amal soleh, karena antara iman dan amal soleh tidak terpisah. Orang yang mengatakan saya beriman tapi tidak beramal soleh, maka pengakuan tersebut adalah pengakuan yang palsu. Dalam Quran selalu digabungkan kedua ini, antara iman dan amal soleh, tidak terpisahkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah akan menjadikan untuknya wudda, yaitu kasih sayang. Dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa, Allah terima doanya. Kalau dia memohon sesuatu, Allah kabulkan permohonannya. Allah menjadikan dia dikasihi oleh hamba-hambanya, dicintai oleh orang yang beriman sepanjang waktu, meskipun tidak pernah bertemu, tapi orang-orang yang beriman selalu mengasihinya, menyayanginya, mendoakannya, memujinya. Sebagaimana kita terhadap para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Kita tidak pernah bertemu dengan mereka, kita juga tidak satu bangsa dengan mereka, mereka bangsa Arab, tapi hati kita selalu mencintai mereka, memuji mereka, mendoakan mereka, dan membela nama mereka tatkala mereka ada yang direndahkan, dicela, dicaci oleh orang-orang yang tersesat dari jalan kebenaran ini. Kemudian di antara buah dari keimanan juga bahwasanya keimanan ini merupakan buah dari diterimanya amal seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian mereka termasuk di antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dalam kesabaran dan saling berwasiat dalam kasih sayang. Kemudian di antara buah dari keimanan juga bahwasanya keimanan ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini tapi tidak beriman. Allah akan jadikan amal solehnya sebagai debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datang kepada amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan sebagai debu yang berterbangan. Jadi iman adalah syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Dan tidak ada yang menyebabkan nafkah mereka diterima kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT adalah orang yang beriman, beramal saleh, yang ikhlas mengerjakannya kepada Allah SWT dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian di antara buah keimanan juga orang yang beriman dan beramal saleh selamat dari kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Semua manusia dalam kerugian, dia tidak bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan baginya dalam kehidupan ini. Dia lupa dengan tujuan utama dia hidup di muka dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup di dunia ini dia tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat, sehingga dia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat semuanya merugi. Siapa yang tidak merugi? Ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan mereka saling mewasiati agar saling
menjaga, memegang teguh kebenaran dan saling mewasati agar saling bersabar. Kemudian di antara buah dari keimanan juga bahwa keimanan inilah yang menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar." Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang di bawah surga tersebut mengalir sungai-sungai. Inilah beberapa buah dari keimanan. Masih banyak lagi buah keimanan yang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin banyak buah dari keimanan itu yang akan dia petik, yang akan dia peroleh dalam kehidupan ini. Dan buah keimanan yang paling penting adalah bahwa keimanan tersebut membawa kita masuk surga dan membawa kita terbebas dari neraka. Semoga kajian singkat ini berfaedah bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.